Nah, Nabi Isa alaihissalam di akhir hidup beliau sempat setelah membunuh Dajjal dan mengatur kemakmuran di muka bumi akan keluar dua suku besar namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dua suku ini dari turunan anak Adam juga, tapi mereka itu kufur kepada Allah. Mereka selalu membunuh orang-orang selain mereka. Dan ciri mereka, kata Nabi Muhammad SAW, satu orang di antara mereka tahu kalau mereka akan mati kalau mereka sudah punya 1000 keturunan, 1000 anak. Itu jumlahnya sangat banyak. Jadi dua suku ini membuat kerusakan. Nabi Isa pun tidak mampu menghadapinya, sehingga Nabi Isa bersama pengikutnya naik ke Gunung Tur. Berlindung di sana sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu itu Allah pun mengijabah doanya. Entah berapa lama pasnya Ya'juj buat kerusakan di muka bumi. Tapi mereka berusaha membunuh semua yang ditemukan. Hewan-hewan pun banyak dibinasakan. Banyak membuat kerusakan di muka bumi. Dan jumlah mereka sangat banyak. Salah satu contohnya, disebutkan nanti mereka akan turun di satu sungai di wilayah negeri Syam. Itu saking banyaknya mereka minum air sungai tersebut sampai habis air sungai itu. Ya, tidak ada sebanyak apapun manusia kalau minum air sungai tidak mungkin bisa sampai habis. Tapi ini sampai habis saking banyaknya. Nah pada saat itu Nabi Isa AS berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah pun mendatangkan hama atau wabah kepada mereka. Yang membuat dalam satu riwayat itu dari leher mereka ada keluar seperti hewan gitu kecil. Yang membuat mereka binasa sekalian. Satu kali mati. Dan pada saat mereka mati semuanya. Allah beritakan kepada Isa AS kalau itu sudah terjadi. Maka Isa AS mengutus 4 orang dari pengikutnya yang terbaik. Turunlah mereka berempat. Lalu mereka melihat ternyata semua sudah meninggal. Tapi muka bumi ini dipenuhi oleh jasad-jasadnya. Maka mereka kembali kepada Nabi Isa lalu memohon, wahai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar dibersihkan. Karena ini gak mungkin kita mau ngurus jenazah mereka sekian banyak gitu. Nabi Isa pun berdoa lagi kepada Allah. Lalu Allah datangkan burung yang digambarkan leher-lehernya mirip seperti leher unta. Yang datang lalu mengambil jenazah tersebut lalu melemparnya ke lautan. Setelah itu Allah turunkan hujan membersihkan bumi lalu dimakmurkan kembali. Sampai setelah kejadian itu itulah akhir kejadian. Sampai setelah itu Nabi Isa AS meninggal dunia. Wafat. Nah waktu sudah wafat mulailah manusia setelah sekian tahun mulai kembali menyembah berhala. Kata Nabi SAW pada saat itu hidup mereka makmur, tentram, bumi sangat maju gitu kan. Lalu kemudian tapi mereka jauh dari agama. Mereka tidak ikutin lagi ajaran nabi-nabi. Maka iblis datang dan mengatakan kepada mereka, maukah kalian aku sampaikan pada satu seni, satu keterampilan yang bagus, yaitu kalian buat patung-patung. Mulailah patung dibuat lagi di muka bumi cukup banyak dan akhirnya disembah. Dan pada manusia-manusia seperti inilah Allah tiupkan sangkakala hari kiamat.